Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali terlebih dahulu tentunya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan senantiasa dapat kita rasakan. Sebagaimana tentunya ibadah dan kenikmatan ibadah yang dapat kita rasakan, Pak. Mungkin di antara kita tadi, Bu, Allah berikan kesempatan bangun lebih awal sebelum azan di waktu malam tentunya. Jika kita berkesempatan untuk melakukan sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, maka bukankah Rasulullah mengatakan afdhalus sholah ba'dal fardhah sholatul lail, sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat wajib. Sholat 5 waktu, sholat wajib kan kadang pahala itu, Bu. Sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Andai kita sudah menyempatkan dan membisakan diri kita untuk bangun lebih awal dan awal laksanakan tadi misalnya, Bu, sholat malam, maka tentu kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa berupa pahala dari Allah. Maka tatkala malam telah berakhir dengan dikumandangkannya adzan subuh, maka kemudian Allah berikan lagi kesempatan ibadah kepada kita. Alhamdulillah mungkin kita sudah melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Di antara kita mungkin sangat mengetahui dan sering diulang-ulang oleh ustadz-ustadz ketika menyampaikan. Apa Rasulullah katakan? Sholat al-fajr, raka'atal fajri qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan alhamdulillah mungkin awaklah melakukan ibadah tersebut. Dan yang paling penting lagi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang barusan awak lakukan, Pak. Salat subuh berjamaah yang barusan kita lakukan. Pernah di antara kita mungkin mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Rasulullah itu mengatakan, "Athqalus sholati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik itu ada 2, Pak. Pertama salat isya berjamaah, yang kedua salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Berarti lagi-lagi nikmat Allah. Allah selamatkan kita. Setidaknya indikator kemunafikan itu kan banyak, nah, Bu. Banyak sekali tanda-tanda kemunafikan baik yang Allah terangkan maupun dalam hadis Nabi. Tapi seindahnya, Pak, dengan sholat subuh yang Allah kerajuan kau, Bu, setidaknya diantara indikasi-indikasi kemunafikan sudah Allah selamatkan kita dari kemunafikan tersebut, yaitu meninggalkan sholat subuh berjamaah. Maka bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Seterusnya salawat dan salam juga tentunya tak lupa kita sampaikan senantiasa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mungkin yang ingin kami bagikan adalah mengenai firman Allah atau ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang di awal menyinggung tadi orang munafik, nabo. Tentu anja awak pelajari bana bahasa bananya orang munafik, apa bahaya menjadi orang munafik. Apa pembahasan apa tentang orang munafik dan mempelajari karakteristik orang munafik. Banyak sekali kalau bahas kini rasanya terlalu singkat waktu untuk memahami dan mendalami, mengenal lebih jauh berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun perlu kita ketahui, Bu,
Secara sederhana, nifak ataupun kemunafikan itu ada dua, Bu. Dalam agama awak didefinisikan oleh para ulama, dibagi oleh para ulama, munafik itu ada dua, Pak. Yang pertama disebut dengan munafik i'tiqadi. Munafik yang secara hati mereka itu yobana benci ke Islam, benci ke Nabi, benci kepada syariat Islam, tidak percaya ke Allah, tidak percaya ke Nabi, tidak percaya ke Al-Quran, maka orang-orang ini disebut dengan munafik i'tiqadi. Dan itu ada di zaman Nabi dulu, Bu. Di zaman Nabi ketika Nabi berada di Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang hidup bersama Rasulullah tuh karena takut mungkin dan ingin bermain aman, masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika mereka berislam, mereka ngaku Islam, pada hakikatnya mereka adalah orang yang paling benci kepada Islam. Mereka sangat-sangat bahagia ketika Rasulullah dilecehkan. Mereka adalah orang yang paling bahagia untuk ketika melihat Islam diserang oleh orang-orang luar. Atau Islamnya, Pak. Tapi pada hatinya mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad. Itu namanya munafik i'tiqadi, Bu. Mungkin munafik i'tiqadi kok ada sampai zaman kini, tapi mungkin tidak banyak lah. Tapi para ulama juga mengatakan ada yang kedua namanya, Pak, munafik amali. Mungkin di antara orang-orang yang beriman, akan awak tahu pertama, Bu, orang munafik kok bukan orang kafir, Bu. Tahu kan, Bu? Orang munafik kok orang Islam. Di KTP-nya kok saya lihat Islam tulisannya. Anak kafirnya dan anak Yahudi dan lain. Kalau orang Yahudinya berarti disebut ahlul kitab ataupun orang kafir. Kalau Nasraninya berarti ahlul kitab ataupun orang kafir. Kalau misalnya kamu Buddha dan lain sebagainya berarti orang musyrik ataupun orang kafir. Tapi ada orang Islam, Bu, secara status dan keagamaannya ngaku Islam, tapi dalam hatinya ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Itu yang pertama tadi munafik i'tiqadi, ya, Bu, ya. Yang kedua munafik amali. Munafik amali ini atau nifak amali ini adalah kemunafikan dalam segi amal. Ada di antara manusia itu yang mereka dengan sangat yakinnya yakin ke Allah, yakin ke Rasulullah, akan kenabian Rasulullah, yakin Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup dan langsung dari Allah. Tapi secara amalan, secara perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Secara keyakinan, Bapak, lebih percaya ke Allah, tidak benci ke Nabi dah. Kalau orang i'tiqadi kan tadinya benci ke Islam, Bapak, tapi pura-pura Islam. Tapi kalau orang yang munafik secara amalinya percayanya yakin ke Allahnya, yakin ke Nabinya, yakin ke Al-Qurannya, yakin kepada malaikat. Akan tetapi secara amalan mereka sering melakukan amalan-amalan orang-orang munafik. Apa sebenarnya amalan-amalan orang munafik? Kan itu pertanyaannya lain, Bu. Apa yang menjadi amalan-amalan orang munafik, pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang munafik, sehingga kalau awak kerajuan sebagai orang Islam, Pak, besar kemungkinan beko awak masuk ke kategori orang-orang yang munafik amali. Maka dalam hadis mungkin sering awak dengar, Bu, hadis dari Rasulullah SAW, ayatul munafiqina salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba. Apabila ia berbicara, orang-orang munafik tuh, Bu, kalau nyoba ngece, ada yang ngececean tuh kecuali dusta aja pastinya. Hobi baduto, itu orang munafik tuh. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila mereka berjanji, mereka menyelisihi janjinya. Orang munafik tuh sandang saja menjanjian, oh ya beko wasuo, oh ya beko ambo bayar utang ambo. Sudah tuh nak ada yang bayar ada. Tuh orang indikator kemunafikan. Wa idza tu'mina khana. Apabila mereka diberikan kesempatan untuk dapat dipercaya, mereka diberikan amanah, mereka mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka. Mereka mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Maka betapa banyak Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, awak le percaya ke Allah, awak le mungkin mengerjakan salat dengan keyakinan dan berharap pahala dari salat yang awak kerjakan, tapi terkadang awak dalam kehidupan awak masih menempuh, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik tadi, Bu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kami bahas sebenarnya, Bu, mengenai ayat Al-Quran yang Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang turun di Madinah tuh banyak sekali menyinggung soal orang-orang munafik yang hidup bersama Rasulullah tuh, Bu.
Dan sampai kalau awak baca, awak buka Al-Quran Bu, di surah Al-Baqarah Bu. Di surah Al-Baqarah tuh Pak, 20 ayat pertama, ini ketika kita baca tafsir Wahbah Zuhaili, Ibnul Qayyim dan sadala ulama tafsir pasti yang headline, yang garis bawahi di ulama tafsir tuh Bu, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah awal tuh Bu, pasti membicarakan selalu Allah berbicara di 20 ayat pertama surah Al-Baqarah. 5 ayat pertama Allah membahas tentang sifat orang-orang yang beriman. 5 ayat Allah membahas soal karakteristik orang bertakwa dan beriman. 2 ayat Allah membahas tentang orang-orang kafir. Dan sisanya hingga ke ayat 20, 3 balai ayat Allah menjalehan bahas sifat dan karakteristik serta bahayanya orang-orang munafik. Jadi bisa bayangan Bu, 20 ayat, 5 ayat tentang orang-orang beriman dan bahaya orang kafir tuh 2 saya Allah sampaikan. 2 ayat saja. Tapi justru tentang kemunafikan ini, tentang bahaya nifak ini 3 balai ayat Bu. Jadi bisa kita simpulkan orang munafik itu jauh lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu Bu, dan kafir dan mengganggu Islam, mau tahu dari awal orang tuh beda keyakinan Jawa, mereka adalah musuh kita. Tapi orang-orang munafik itu Bu tidak terdeteksi. Orang-orang munafik itu sabarisan Jawa, sama-sama sholat Jawa. Tapi ternyata mereka memiliki kebencian terhadap agama kita dan kaum muslimin. Itu bahaya kemunafikan tadi Bu. Dan salah satu ayat mungkin secara singkat akan kita angkatkan pada kesempatan kali ini, di mana qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka, kata Allah, perumpamaan orang-orang munafik ini adalah sebagaimana orang-orang yang menyalakan api di tengah kegelapan malam. Kau perlu pahami Bu, harus fokus soalnya ini adalah perumpamaan amsalil Quran, perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi Allah memberikan perumpamaan dalam Minang kan banyak loh tuh Pak, ibarat-ibarat. Awak namanya metafor, supaya lebih gampang memahami, Allah berikan perumpamaan pada kita. Maka sederhananya Bu, awak hidup dalam dunia kok Bu, seolah-olah berada dalam kegelapan. Seolah-olah aku berada dalam kegelapan Mbak, orang beriman ataupun tidak, sampai akhirnya Allah turunkan nurum mubin, cahaya yang terang benderang. Apa cahaya terang benderang itu? Al-Quran, sebagai pedoman awak dalam menapaki gelapnya dunia ini. Maka awak sebagai orang beriman kok Pak, lah ndak kalam ke kehidupan awak ledo, lah ndak gelap ke kehidupan awak ledo, kalau berpegang selalu merujuk kepada Al-Quran. Harusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat terang, berbeda dengan orang kafir yang selalu berada dalam kegelapan. Ada kironyo yang di tengah-tengah Bu, yaitu siapa tadi Pak? Orang-orang munafik, yang mereka mengambil cahaya Islam, mengambil ayat-ayat Allah sebagai penerang bagi kehidupan mereka, tapi yo sakit senyo. Seolah-olah kata Allah, masalum kamatsalil ladzi istauqada nara. Mereka seolah-olah menghidupkan api di tengah gurun yang dalam keadaan malam, tapi kan api yang orang tujuan bisa menerangi ya sekitarnya saja Bu. Tidak sebagaimana orang beriman yang menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai penerang dalam kehidupan, itu tarang satarang-tarangnya di orang yang beriman tuh Bu. Tapi orang munafik tidak demikian. Mereka nyomambia sifat orang munafik kok Bu, nyomambia ayat-ayat yang sesuai aja. Aku bahaya ya Bu ya. Perlu perhatikan, jangan sampai kita merasa aman dari kemunafikan Bu. Sifat orang munafik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perumpamaan ini, mereka selalu mengambil ayat-ayat yang berkesesuaian saja dengan keinginan mereka. Kalau zaman Nabi dulu Pak, orang-orang munafik yang sama Rasul itu makanya nyo masuk Islam kironyo gara-gara kalau di Islam wak siap perang, wak dapat harta rampasan perang. Tapi ketika sholat, maleh-maleh. Dan di antara kaum muslimin tentu kita juga menyaksikan hal-hal seperti ini Bu. Di antara awak ketika diperintahkan dalam Al-Quran untuk sholat, awak mungkin sholat. Diperintahkan untuk puasa, mungkin awak puasa. Tapi ketika awak dilarang untuk gibah, padahal kan larangan gibah itu di Al-Quran Pak. Perintah untuk sholat itu di Al-Quran Pak, kok sebagian awak ambil, sebagian awak tinggal. Dan ini disindirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dalam surah Al-Baqarah tentang sifat-sifat orang Yahudi dulu tuh ya Bu ya.
Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian itu hanya akan beriman kepada sebagian dari Alkitab, wa takfuruna min ba'd? Dan kalian sebagiannya kalian tidak beriman. Seolah-olah orang-orang yang mambia halnya support dari Al-Qur'an tuh iman itulah. Ini seolah-olah tuh beriman kah? Oh, ada perintah salat, ya ambo salat. Ada perintah zakat, oh ya oke ambo tapi ada larangan-larangan, yang larangan tuh beko nak sesuai nyo, beko lah dulu. Anda bisa mau kerajuan doh. Padahal pada hakikatnya seluruh perintah dan larangan dalam Al-Quran ini adalah harus kita amalkan seluruhnya. Karena orang-orang yang tak biasa untuk mencomot-comot siapa yang sesuai dengan keinginannya tersebut, baru nyokarajuannya, itulah Allah gambarkan tadi dalam sifat kemunafikan. Al-Quran itu akhirnya tidak bisa menerangi keseluruhan kehidupan mereka. Karena kalau Al-Quran itu diambil sebagai penerang yang ketek-ketek saja, itulah. Apa yang terjadi kemudian? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka tatkala seketika Allah bisa saja akan menghilangkan cahaya yang saketek tadi itu tuh. Dan begitulah Allah akan perlakukan orang yang tangguang-tangguang dalam keimanan mereka, orang yang tangguang-tangguang dalam mengamalkan Al-Quran, maka yang seketek-seketek itu akan Allah hilangkan dengan gampang saja. Dan ini merupakan perbuatan orang munafik. Jangan sampai awak memisah-misahkan syariat. Jangan sampai awak menjadi orang-orang yang pilah-memilah dalam melakukan mengamalkan Al-Quran kau. Awak berada dalam kegelapan dan tolong awak jadikan Al-Quran ini sebagai burhan, sebagai penerang dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Sadolahnya awak pakai pak, sadolahnya awak amalkan. Nah sebenarnya lebih panjang tentunya, dan Allah juga selanjutnya mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mereka tuli, bisu, mereka buta, sehingga mereka tak dapat memahami, sehingga mereka tidak la yarji'un, tidak dapat kembali. Apakah orang-orang munafik itu buta, Pak? Enggak. Apakah mereka bisu? Enggak. Mereka bisa bicara. Apakah mereka memang benar-benar tuli, yubana pakak ya, Bu? Enggak lah dong. Dia bisa menengah. Tapi Allah berikan sekali lagi amsal, perumpamaan, yuk orang-orang yang nak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran koko, yuk sama senyo. Kalau walaupun dia bisa menengah di dunia, pada hakikatnya dia pakak tuh. Namun nyenangan Al-Quran, namun nyenangan nasihat itu pakak itu. Walaupun dia bisa melihat, tapi ketika nyendak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, namun mendengarkan nasihat-nasihat, maka pada hakikatnya adalah orang yang buta. Dan mereka tak akan dapat kembali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit lagi mungkin adalah tanggung mana rasanya kok, Bu. Allah lanjutkan, au kasayibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar. Atau Allah berikan perumpamaan kepada mereka itu seperti orang yang diagi hujan labek di tengah gelapnya malam. Jadinya kan mana dia api tadi tuh, Bu. Allah gambarkan, Allah padamkan apinya dengan turunnya hujan yang sangat-sangat deras, ataupun wara'du, petir, wabar, dan kilat. Maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan hujan, petir, dan juga guruah tadi itu, Bu, adalah Al-Quran. Jadi orang tu kan main di api dan yang anggap ku Al-Quran, kalau kami lah mengamalkan Al-Quran yang seketek kuah, maka Allah padamkan semuanya itu dengan Allah turunkan Al-Quran dan syariat yang lebih besar. Maka di situ apa yang terjadi? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan jari-jari mereka ini sebagai penutup telinga mereka. Maka aku sifat orang munafik, Pak. Ketika zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu ketika mendengarkan ceramah Nabi, mendengarkan ayat-ayat yang turun, kok ada ayat-ayat yang tidak sesuai, nyopak itu telinga. Awak mungkin ketika mendengarkan nasihat tidak pernah tutup telinga dan apa, tapi kita menutup telinga kita dengan tidak mengamalkan nasihat yang kita dengar. Kita mungkin mendengarkan ayat-ayat Allah ketika kita dengan, oh kok perintah Allah kiranya, mungkin awak nak menutup telinga awak, ada tapi yang awak tutup hati awak untuk tidak mengerjakan, padahal itu adalah perintah Allah, itu adalah perintah Rasulullah SAW. Sekali lagi itu sifat orang-orang munafik, Pak, Bu. Jangan sampai awak tak masuk ke orang-orang yang mencomot-comot Al-Quran, yang ketika diberikan nasihat tidak mau mendengar. Dan jangan sampai awak merasa aman dari kemunafikan, Bu. Para sahabat tuh, Bu, sahabat Rasulullah, hidup jo Nabi, gurunya Nabi langsung yang mengajarkan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Diriwayatkan oleh salah seorang tabi'in, pernah seorang tabi'in itu adaraktu salatina min ashabi Rasulillah SAW. Aku itu selama hidupku pernah bertemu setidaknya dengan 30 orang sahabat Nabi.
Nabi lah meninggal tapi ambo pernah basuh jo lebih kurang 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafu nifaq ala nafsi. Semua dari 30 orang sahabat Nabi kok sadualahnya tuh pasti takut terjerumus kepada kemunafikan atas diri mereka. Maka kalau sahabat Nabi saya ada juga kekhawatiran Bu untuk takui gitu menjadi orang-orang munafik, maka bagaimana mungkin kita yang mungkin ilmu kita sangat-sangat masih terbatas, tidak selevel juga para sahabat, keimanan kita yang tentunya Yazid yang kus juga baru sekali naik sekali turun, bagaimana mungkin kita merasa aman dari kemunafikan ini? Maka perlu kita mempelajari agama ini lebih dalam, perlu pelajari apa karakteristik orang munafik dan sebisa mungkin awak menjauhinya Pak, dan awak minta tolong kepada Allah agar jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik ini. Mungkin awak lah selamat dari kekafiran Bu, tapi belum tentu kita selamat dari kemunafikan atau sifat nifaq. Maka mudah-mudahan barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Banyak maaf, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Gunakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.